Yang paling dieksploitasi adalah kaum perempuan. Yang paling dieksploitasi adalah kaum perempuan. Secara ekonomi dia tersingkir, secara batinnya dia disakiti itu. Sebab kalau keluarga itu krisis keuangan, yang digampar pertama adalah istrinya karena gagal nyiapin makanan buat suaminya, yang habis diperas oleh sistem kapitalisme global. Di korporasi datang ke rumah dia marah-marah tuh. Jadi kaum perempuan lah yang paling menderita dalam hierarki ketidakadilan itu. Perempuan itu adalah proletarnya proletariat, yang paling miskin dari yang miskin. Kenapa? Karena dia mesti membayangkan masa depan generasi. Suami gak pikirin masa depan generasi, tapi ibu dia akan pikirkan besok pagi ada nggak uang kecil untuk anaknya jajan. Hanya perempuan yang paham ethics of care, laki-laki ethics of right, hak. Jadi perempuan tahu apa namanya penderitaan. Laki-laki nggak paham penderitaan. Politik kita basisnya adalah primordialisme itu, dan nggak ada soal sebetulnya primordial. Yang penting di dalam demokrasi ada prinsip cross-cutting loyalties gitu, saling silang gitu. Kalau misalnya begini, kalau Anda orang Jawa, secara primordial Anda ingin memilih pemimpin beretnis Jawa itu nggak ada soal. Tapi harus dimungkinkan orang Jawa juga memilih orang Batam. Kenapa? Karena orang Jawanya koruptor. Begitu caranya. Demikian sebaliknya gitu. Jadi harus ada overlapping konsensus bahwa ini satu komunitas primordial pasti punya semacam tadi yang disebutin tadi, politik identitas gitu. Oke. Ini soal biasa aja. Tapi mesti ada aturan bahwa bisa terjadi cross loyalties gitu. Bahwa tidak harus loyal pada etnis, bisa aja loyal pada kebijakan kan. Nah itu yang nggak ada pada pemerintah, sehingga semua baliho yang dipasang itu sifatnya primordial. Kan itu soalnya. Nah saya langsung juga pada soal politik identitas itu sama aja sebetulnya. Yang agak buruk adalah setiap kali saya ucapin politik identitas itu dalam upaya untuk menerangkan ngapain mengejar identitas itu. Panitia seminar selalu tanya saya tuh, CV-nya mana Pak Rocky, kurikulum vitae-nya. Saya bilang mau yang lengkap atau yang sekarang, mau yang lengkap. CV saya baru lengkap ketika saya mati. Kan itu intinya kan. Jadi ngapain nanya kurikulum vitae-nya apa? Sama dengan politik ini, kata identitas itu dalam bahasa Yunani, identitas itu artinya orang yang sudah mati. Karena cuma jenazah yang bisa diidentifikasi. Orang hidup itu tidak mungkin punya identitas final, karena dia berubah terus. Jadi percuma mempersoalkan identitas. Identitas itu adalah barang mati. Disebut identitas ketika dia udah berhenti untuk berpikir, berhenti bertumbuh, berhenti untuk bernyawa. Itu sialnya kalau kita bermain politik identitas itu. Jadi dengan kata lain, keadaan itulah yang memungkinkan kita untuk berhentilah dengan politik identitas. Kenapa? Karena hidup kita itu oscillating, bergetar terus itu. Lalu soal BEM tadi itu, ya memang itu problemnya begitu selalu, bahwa kalau misalnya BEM itu nggak punya kemampuan berpikir konseptual, ya karena memang nggak ada role model. Kan mestinya kita berharap Presiden Jokowi berpikir konseptual. Ini nggak berpikir konseptual, ngapain kita memaksakan diri untuk konseptual, kira-kira begitu. Tapi itu juga menandakan bahwa pikiran itu tidak diselenggarakan secara maksimal di universitas. Salah siapa? Ya salah Jokowi lah. Karena Jokowi nggak mengajarkan pikir. Dia bilang kerja. Itu konsekuensinya begitu. Jadi sekali lagi soal-soal semacam ini mesti kita bongkar sampai pada dasarnya. Itu soalnya. Kalau soal ya kita tidak, tadi Gus Roy mengatakan bahwa ya memang cuma 1% yang dapat kemewahan itu. Dan itu pun datang dari gali-gali kuburan nenek moyang itu.
yaitu yang sering saya katakan tuh, gali batu bara dijual, terus GNP-nya, agregatnya tumbuh gitu. Demikian juga sawit sebetulnya. Di situ nggak ada konsep. Kita nggak nambahin otak apapun kalau cuma gali-gali batu bara. Kita nggak olah, kita jual aja kan. Perlu otak nggak untuk menggali batu bara? Nggak perlu. Gini-gini doang dapat batu bara. Perlu otak nggak untuk menghasilkan sawit? Nggak perlu, manjat-manjat aja. Monyet juga bisa panjat. Jadi seluruh kemewahan kita peroleh tanpa otak. Itu bahayanya tuh bangsa ini. Bikin jalan tol perlu otak kan? Nggak perlu. Rumusnya udah ada kok. Gampang betul bikin jalan tol. Jadi sekali lagi kita ingin bangsa ini tumbuh di dalam konsep, sehingga satu waktu kita bisa bilang bahwa oke, bangsa ini sudah mengalami perubahan pikiran besar, revolusi di dalam pikiran, dan kita bisa compete dengan bangsa lain yang juga menumbuhkan pikiran. Jadi itu soalnya. Kita nggak iri dengan kalau dibilang, coba kita lihat statistiknya. Memang kekayaan orang kaya bertambah, bukan orang kayanya yang bertambah. Kalau orang kaya bertambah artinya ada kelas bawah yang naik kelas menengah naik kelas atas. Itu namanya orang kaya bertambah. Yang terjadi kekayaan orang kaya yang bertambah, orang kaya segitu-gitu aja. Artinya ada kelas menengah yang jatuh ke kelas bawah, ada kelas bawah yang jatuh ke kelas yang lebih bawah lagi. Dan di dalam eksploitasi dan lompat-lompat itu, yang paling dieksploitasi adalah kaum perempuan. Secara ekonomi dia tersingkir, secara batinnya dia disakiti itu. Sebab kalau keluarga itu krisis keuangan, yang digampar pertama adalah istrinya karena gagal nyiapin makanan buat suaminya, yang habis diperas oleh sistem kapitalisme global. Di korporasi datang ke rumah dia marah-marah tuh, karena daya belinya turun. Jadi kaum perempuan lah yang paling menderita dalam hierarki ketidakadilan itu. Perempuan itu adalah proletarnya proletariat, yang paling miskin dari yang miskin. Kenapa? Karena dia mesti membayangkan masa depan generasi. Suami gak pikirin masa depan generasi, tapi ibu dia akan pikirkan besok pagi ada nggak uang kecil untuk anaknya jajan. Jadi justice itu ada pada perempuan. Dari awal perempuan tahu apa itu ketidakadilan. Mulai dari rahimnya. Rahim perempuan itu adalah sumber keadilan pertama, karena di dalam kandungannya dia berbagi nutrisi dengan bayinya. Dia udah berbagi tanpa mengerti John Locke, John Rawls atau John Kuba. Dia paham apa itu justice. Dia berbagi perasaan dengan bayinya. Bahkan dia khawatir bayinya itu bisa sekolah apa enggak. Jadi pada perempuan kekhawatiran terhadap ketidakadilan itu maksimal. Karena itu politik harus dikembalikan pada ethics of care. Pada perempuan, hanya perempuan yang paham ethics of care. Laki-laki ethics of right, hak. Jadi perempuan tahu apa namanya penderitaan. Laki-laki nggak paham penderitaan. Misteri itu hanya dimengerti oleh perempuan. Laki-laki paham tentang pain, rasa sakit fisik, tapi rasa sakit batin hanya ada pada perempuan. Dan ketidakadilan itu pertama-tama rasa sakit batin, menyaksikan ketidakadilan. Jadi jangan coba-coba bertengkar dengan perempuan karena mereka paham tentang ketidakadilan. Kita mesti anggap bahwa kalau laki-laki bilang kita lebih kuat, diuji aja. Kalau seorang laki-laki menstruasi, hari kedua dia tewas tuh. Karena dia nggak kuat menahan perubahan hormonal. Kalau laki-laki bisa melahirkan, bukan ketiga dia tewas. Alam tidak mempersiapkan laki-laki untuk menahan penderitaan. Hanya perempuan. Kenapa? Karena perempuan adalah caregiver, birth giver. Karena perempuan menghasilkan generasi, maka pada perempuan diberi daya tahan untuk merawat generasi. Nah, kita di sini tidak, politik Indonesia tidak diasuh berdasarkan ethics of care. Inti dari ethics of care adalah etika lingkungan, environmental ethics. Kita gabungkan antara feminist point of view, environmental ethics dan justice. Itu yang menyebabkan dunia hari ini mengubah paradigmanya itu dari agregat growth pergi pada degrowth. Bahkan pemimpin World Economic Forum di Davos itu swap
Dia sekarang menganggap bahwa kita salah cara berpikir tentang keadilan. Kita mesti mulai dengan degrowth. Semua pemenang Nobel sepanjang 2 dekade terakhir mereka yang menghasilkan riset di bidang human solidarity itu, yang dimulai oleh Amartya Sen, ada Muhammad Yunus, dan sekarang Joseph Stiglitz menjelaskan bahaya bangsa ini. Joseph Stiglitz itu yang kapitalis di Amerika, tapi tahu bahwa kita mesti rubah paradigmnya itu. Karena orang baca etika lingkungan, orang baca karya klasik Andre Gross segala macam yang harus dibaca oleh BEM itu. Jadi semua nama itu ada di dalam literatur masa lalu yang kita coba aktifkan signifikansinya pada hari ini. Jadi sekali lagi, kita tidak anti akumulasi. Akumulasi itu memang dasar dari korporasi. Yang bahaya adalah kalau pemerintah membela akumulasi dan mengabaikan distribusi. Tugas pemerintah adalah membuat distribusi, bukan membela akumulator. Jadi sekali lagi, itu konsep-konsep itu bisa kita bawa dalam perdebatan besar. Nah, saya bayangkan misalnya, siapa calon pemimpin Indonesia? Dia yang lolos dari perdebatan semacam ini. Anda bayangkan siapa yang mau lolos? Puan Maharani lolos nggak kalau berdebat soal beginian? Ganjar Pranowo lolos nggak? Siapa aja? Karena nanti ya kalau Roy mah dia nggak ikut pun gue udah anggap dia lolos itu. Karena kita tahu. Jadi itu yang saya maksud tadi, intelektualitas harus mendahului elektabilitas. Kalau begitu apa yang dielektabilitaskan? Ya intelektualitasnya yang dielektabilitaskan. Itu yang mesti BEM Batam itu pelopori. Lakukan mulai advokasi bahwa intellectuality mendahului electability itu. Dan dalil itu yang akan kita pertahankan agar supaya nanti kalau ubah nyalon menjadi gubernur atau wali kota, kita ukur di situ intellectuality mendahului probability. Terima kasih.